Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Tema dari kelompok kami adalah Jeko. Dan kelompok kami terdiri dari Saya Andrew Hadi. Saya Andi Kusnaidi. Saya Islahatul Inayati. Saya Muhammad Sultan Putra Ramke. Saya Muhammad Aksa Hamdani. Saya Muhammad Faiz Ramdhani. Saya Raisa Dwinda. Saya Zevanya Wijaya. Berikut adalah sejarah Jeko. Jeko Donuts adalah restoran dan waralaba yang mengkhususkan dalam donat, kopi, dan yogurt beku. Perusahaan didirikan dan dimiliki oleh Johnny Andrean. Grup Jeko Donuts and Coffee didirikan pada tahun 2005. Ide untuk mendirikan Jeko Donut dan Coffee berawal dari kebiasaan Johnny yang sering melakukan perjalanan bisnis ke Amerika Serikat. Kala itu Johnny gemar mencicipi berbagai donat khas Amerika. Dari kegemarannya tersebut, Johnny mulai terinspirasi untuk memulai bisnis donat khas Amerika. Setelah melalui rangkaian proses panjang untuk mematangkan konsep bisnisnya, akhirnya pada 26 Juni 2005, gerai Jeko Donat dan Coffee yang pertama resmi dibuka di kawasan Supermall Karawaci, Tangerang. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi dari Jeko. Yang pertama itu ada yang struktur dari pusat. Di paling atas itu ada direktur atau pemilik perusahaan yang bertugas yang pertama melakukan koordinasi atas perencanaan strategis. Selanjutnya bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan semua keadaan dan maju mundurnya perusahaan. Selanjutnya itu memelihara hubungan baik dengan pihak eksternal seperti pemerintah, perusahaan lain, dan masyarakat. Selanjutnya melakukan validasi produk baru yang didesain internal perusahaan. Terus di bawahnya direktur ada general manager yang bertugas untuk mengontrol pelaksanaan efektivitas dan efisiensi sistem perusahaan. Yang kedua, menyusun agenda tinjauan manajemen. Selanjutnya, mengesahkan daftar induk dokumen. Lalu di bawahnya itu ada project manager, HRD, promotion dan PR, ada finance dan accounting, ada store manager, dan juga area manager. Nah, project manager itu tugasnya yang pertama mengatur penanganan proyek franchise yang sedang berjalan maupun yang akan direncanakan. Yang kedua, menganalisa lapangan usaha yang bagus untuk tempat pemasaran. Selanjutnya, melaporkan hasil proyek yang sedang berjalan setiap bulannya. Terus tugasnya HRD yaitu melakukan dicek absensi karyawan, mengetahui permohonan gaji karyawan secara bulanan, selanjutnya meningkatkan kualitas SDM bagi karyawan baru dan lama. Selanjutnya menerima atau menampung usulan dari karyawan dan mendiskusikan dengan direktur. Selanjutnya ada promotion dan PR yang bertugas untuk mengkoordinir semua pekerjaan yang ada di bagian pemasaran dan promosi. Selanjutnya melakukan promosi penjualan produk ke pasar. Selanjutnya ada finance dan accounting manager yang tugasnya untuk mengkoordinasi tugas dan wewenang staf keuangan dan akuntansi, menentukan dan menghitung jumlah anggaran yang telah atau akan digunakan perusahaan. Selanjutnya memeriksa ulang laporan keuangan tiap bulan. Lalu berikutnya ada store manager yang bertugas untuk merencanakan kapasitas persediaan yang dibutuhkan untuk 3 bulan ke depan, lalu membuat jadwal prediksi mingguan, dan memastikan bahwa produksi donat sesuai dengan rencana yang penggunaan banyaknya bahan baku. Lalu yang terakhir ada area manager yang bertanggung jawab atas daerah yang sedang ditangani dan mengatur kegiatan operasional dari masing-masing daerah. Lalu di bawah mereka semua ada staf yang bertugas untuk membantu masing-masing bagian departemen. Next, ada struktur dari franchise. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi pada setiap franchise dari Jeko. Yang pertama ada manager on duty.
bertanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi di franchise dan melaporkan ke bagian pusat. Kemudian yang kedua ada kasir leader, bertugas untuk memeriksa transaksi keuangan yang terjadi setiap hari dan melaporkan pembukuan ke manajer franchise. Yang ketiga ada production leader, yang bertugas dalam mengatur segala permasalahan yang menyangkut produksi pengolahan produk Jeko. Yang keempat ada kru, yaitu merupakan server yang bertugas dalam melayani dan membantu kebutuhan pelanggan. Yang kelima ada frontline, yang bertugas dalam menawarkan produk-produk Jeko kepada pelanggan di luar secara gratis sehingga dapat menarik pelanggan. Hingga sekarang ini, Jeko sudah memiliki lebih dari 270 gerai di seluruh Indonesia dan tersebar di 5 negara. Next. Oke, sekarang kita masuk kepada bisnis model dari perusahaan Jeko itu sendiri. Next. Ya, yang pertama ada customer segment. Jadi target customer yang akan menjadi tujuan dari Jeko itu siapa aja sih? Jadi Jeko Donuts and Coffee mentargetkan kelas sosial menengah hingga menengah ke atas dengan gaya hidup yang modern. Terus juga menggemari aktivitas sosial serupa hanging out di kafe, serta menggemari makanan dan minuman dengan brand yang premium. Pastinya penggemar donat and coffee, dan juga customer dari umur dalam rentang 18 hingga 45 tahun. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition itu merupakan keunggulan yang membedakan bisnis Jeko dengan bisnis lainnya. Nah, ini bisa dilihat dalam sisi brand, yaitu Jeko memiliki konsep bagaimana menciptakan brand yang simple, elegan, dan mudah diingat, dan memiliki logo yang unik. Terus juga dilihat dari sisi experience, Jeko itu nggak hanya menjual donat ataupun minuman, tapi dia juga menjual experience, di mana dapat menikmati donat dan minuman di tempat yang nyaman untuk bersantai dan mengobrol, serta produknya yang variatif yang selalu up to date. Seperti tagline-nya yaitu sharing the Jeko way. Nah, selanjutnya bisa dilihat juga dari sisi produknya. Donat dari Jeko itu bentuknya tipis, lembut, yang bisa dilihat dari ukuran dan bentuknya. Donat Jeko lebih cocok disebut cemilan ataupun makanan ringan. Jeko juga menawarkan kopi yang berkualitas tinggi untuk produk seperti Jeko, yaitu frozen yogurt. Terus Jeko juga memiliki rasa frozen yogurt yang lebih manis dan harganya murah dengan pilihan topping yang beragam. Oke, next. Lalu ada customer relationship dalam membangun hubungan dengan pelanggannya. Jeko Donat dan Cafe memanfaatkan strategi customer experience. Strategi marketing ini merupakan model pemasaran yang mengikuti customer equity. Dan Jeko juga mengadakan berbagai event tematik seperti mengadakan lomba dan untuk anak sekolah. Selain itu, Jeko juga menyelenggarakan kegiatan amal, dan Jeko memiliki komunitas-komunitas pecinta Jeko. Kedua itu ada revenue stream. Selain dari donat, Jeko juga mendapatkan pendapatan dari penjualan produk lainnya, yaitu kopi dan frozen yogurt. Selain dari produk makanan dan minuman, Jeko juga menjual beberapa merchandise. Jeko juga membuka gerai yang berada di daerah hiburan seperti mall. Hal tersebut turut memberikan pertambahan pendapatan dari Jeko. Pada key aktivitas membuat tepung premix di laboratorium khusus Jeko. Jadi donat yang dihasilkan oleh Jeko itu berdasarkan bahan-bahannya dari pabrik Jeko sendiri. Yang kedua ada inovasi dalam mengeluarkan produk donat baru setiap bulannya. Setiap bulannya Jeko memiliki variasi yang up to date dalam varian dan rasa pada donatnya. Yang ketiga, aktivitas memberikan topping pada donat sangat penting. Topping ini untuk memberi rasa lebih pada donatnya. Yang keempat itu pemilihan kopi yang baik. Jeko tidak hanya menjual donat saja, tapi dia menyediakan kopi yang membuat orang menikmati donat dan kopi yang enak. Yang kelima ada aktivitas quality assurance. Yang keenam aktivitas CSR. Yang ketujuh ada aktivitas proses rekrutmen dan training. Next.
Selanjutnya adalah key resource. Key resource itu mewujudkan tujuan bisnis dari perusahaan tersebut dengan cara mengelola sumber daya bisnis semaksimal mungkin. Key resource itu terdiri dari human resource development, pegawai bagian quality assurance, store manager, dan pekerja-pekerja Jeko. Dari key partnership, itu adalah pihak-pihak yang diajak kerjasama dengan Jeko. Berguna untuk mengoptimalkan akumulasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastiannya pesaing, dan juga meningkatkan kinerja. Partnership ini terdiri dari supply bahan baku, yang terdiri dari tepung premix yang dibuat sendiri oleh Jeko bekerja sama dengan PT Kurnia Mitra Duta Sentosa, dan juga coklat dari Belgia, keju dari New Zealand, almond dari California, kopi dari New Zealand, kopi dari Brasil, Kolombia, Costa Rica, Guatemala, dan Indonesia, dan juga green tea dari Jepang. Dan ada juga margarin. Dan key partnership berikutnya adalah Bretalk yang menjadi main partner dari Jeko. Karena Bretalk itu adalah bawahannya perusahaan Jeko. Kemudian ada konstruktor yang terdiri dari investasi, fixed cost, variable cost, overhead cost, dan economic of scale. Next. Berikutnya adalah strength, weakness, opportunity, dan threats dari Jeko. Strength Jeko terdiri dari Jeko Donuts dan Coffee adalah hasil dari inovasi produk dan penyesuaian dari tren pasar. Jumlah gerai sudah tersebar luas di berbagai kota di Indonesia. Kualitas dari produk diakui terjaga dan aman dikonsumsi. Gerai yang terletak di tempat yang strategis. Kelemahan dari Jeko adalah harga yang ditetapkan kurang menjangkau untuk kalangan menengah ke bawah. Biasanya hanya ada satu kasir di setiap gerai. Tidak ada drive-thru karena biasanya Jeko gerainya di dalam mall. Tempat yang biasa disediakan kurang luas. Opportunities dari Jeko membuka kesempatan orang untuk berwala-bala franchise donat dengan konsep, bentuk, dan rasa yang mirip dengan gerai donat dari Amerika Serikat. Dari sisi harga, Jeko cukup kompetitif. Jeko memakai strategi eksperimental marketing lewat konsep open kitchen-nya. Threads-nya banyak jenis suara balas jenis. Kafe dengan konsep seperti Jeko sudah banyak dan ada bahkan tidak jauh dari Jeko sendiri. Pelayanan dari karyawan yang perlu ditingkatkan. Next. Ya, berikutnya adalah survei singkat yang diadakan tahun 2016 oleh 40 responden, di mana dalam survei singkat mengenai strategi pemasaran ini terdapat 3 variabel pendukung. Di mana variabel pertama adalah variabel e-worm atau word of mouth. Dan dalam variabel kedua terdapat variabel brand image serta variabel keputusan pembelian pada variabel ketiga. Dalam variabel e-worm terdapat 3 pertanyaan yang diajukan kepada para responden. Dalam pertanyaan pertama, apakah Jeko melakukan promosi yang menarik pada akun sosial media? Memiliki 18 responden yang setuju dan 22 responden yang tidak setuju. Selanjutnya pada pertanyaan kedua mengenai banyaknya jumlah promosi yang dilakukan Jeko di sosial media. Memiliki 13 responden yang setuju, sedangkan 27 responden tidak setuju. Pada pertanyaan ketiga, apakah promosi Jeko di sosial media lebih baik daripada donat produk saing? Memiliki 15 responden setuju dan 25 responden tidak setuju. Apabila kita merata-ratakan presentasi yang diberikan oleh para responden, maka kita dapat menyimpulkan bahwa variabel e-worm atau word of mouth ini memiliki rata-rata keefektifan sebesar 38,3%. Selanjutnya, dalam variabel kedua,
yaitu variabel brand image, juga memiliki 3 pertanyaan. Di mana pada pertanyaan pertama, apakah Jeko memiliki kesan yang terbaik daripada pesaingnya, memiliki 12 responden yang setuju, dan 28 responden yang tidak setuju. Pada pertanyaan kedua, apakah Anda tertarik pada merek Jeko karena merek Jeko yang sudah terkenal? Pertanyaan ini memiliki 16 responden yang setuju dan 24 responden yang tidak setuju. Dan pada pertanyaan ketiga, apakah logo dari Jeko mudah dikenali? Memiliki 14 responden yang setuju dan 26 responden yang tidak setuju. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa tingkat keefektivitasannya pada variabel brand image memiliki rata-rata tingkat keefektivitasan sebesar 35%. Pada variabel terakhir, yaitu variabel keputusan pembelian, juga memiliki 3 pertanyaan yang diajukan kepada para responden. Pada pertanyaan pertama, apakah responden membeli produk Jeko karena promosi yang dilakukan? Pertanyaan ini memiliki 15 responden yang setuju dan 25 responden yang tidak setuju. Pada pertanyaan yang kedua, apakah membeli produk Jeko karena merasa produk Jeko terbaik? Pertanyaan ini juga memiliki 10 responden yang setuju, sedangkan 30 responden tidak setuju. Selanjutnya ada pertanyaan yang terakhir, di mana membeli produk Jeko karena terkenal. Memiliki 13 responden yang setuju dan 27 responden yang tidak setuju. Apabila kita melihat rata-rata dalam tingkat keefektivitasan variabel keputusan pembelian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat keefektivitasannya memiliki rata-rata sebesar 31,6%. Kesimpulannya adalah dari akibat Johnny Andrian yang sudah paham dengan strategi bisnis dari dunia donat itu sendiri, dia berhasil membuat Jeko menjadi salah satu outlet donat lokal terbesar di Indonesia yang dapat bersaing melawan produk-produk donat dari luar negeri. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 4.